Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang Puji Tuhan. Mari saudaraku kita berdoa. Kita mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, dalam situasi kondisi sekarang ini di mana Indonesia dilanda wabah virus corona, bukan saja Indonesia melainkan banyak negara di dunia ini, sehingga menjadi pandemi. Mari Tuhan, kami sebagai umat-Mu di tengah-tengah wabah virus corona ini, bagaimana kami bersikap di dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Tuhan berbicara kepada kami pesan Tuhan yang dari firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam situasi kondisi sekarang ini, betapa pentingnya kita sebagai umat Tuhan, kita mempunyai pegangan yang pasti, yaitu firman Tuhan. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memperhatikan kita. Kita membaca dalam Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan 39. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus masuk perempuan dan anak-anak. Kalau dihitung berarti lebih dari 4.000 orang. Dan kalau kita memperhatikan dengan seksama, di dalam Injil Matius ini ada 2 peristiwa yang sama. Yesus memberi makan orang yang sekian banyak, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau dihitung berarti lebih dari 5.000 orang. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, kalau ada 2 peristiwa yang sama, Yesus memberi makan sekian banyak orang, berarti ada kebenaran yang Yesus mau sampaikan kepada umatnya. Saudara, kalau kita menyimak 2 peristiwa ini dengan seksama, maka kita menjumpai suatu kebenaran yang penting untuk kita ketahui, yaitu Yesus memperhatikan umatnya. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, ayat kunci yang harus kita perhatikan di dalam ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar,
nanti mereka pingsan di jalan. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, di sini kita perhatikan hati Yesus penuh belas kasihan. Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Di dalam situasi kondisi sekarang ini, wabah virus corona ini Tuhan. Kalau kita perhatikan saudara, dalam saat-saat sekarang ini semakin meningkat. Nah di sini, apakah Tuhan tidak memperhatikan umatnya? Apakah Tuhan itu jauh transenden? Tuhan tidak peduli, Tuhan cuek. Apakah demikian? Saudara lihat kebenaran firman Tuhan ini, sampai ditunjukkan dua peristiwa yang sama. Hati Yesus penuh belas kasihan. Nah apa yang terjadi sekarang ini, wabah virus corona. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, Tuhan pasti memperhatikan. Tuhan pasti peduli saudara. Nah di sini sebagai umat Tuhan, kita punya Tuhan. Seyogianya kita tidak perlu khawatir. Kita punya Yesus Kristus. Nah, yang penting di sini saudara, kebenaran firman Tuhan sudah menunjukkan, baik pengajaran Yesus Kristus maupun pengajaran para rasul mengenai akhir zaman, selalu ditegaskan berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Nah dalam situasi kondisi yang demikian, kita perlu berhikmat. Jangan kita ngawur. Kita masih hidup di atas daratan, bukan di awan-awan. Kita punya Tuhan, bukan berarti kemudian kita tidak mematuhi apa yang menjadikan ketentuan di mana kita hidup. Kita hidup di negara Indonesia ini. Pemerintah sudah memberikan bagaimana kita bersikap di dalam menghadapi wabah virus corona ini. Tujuan pemerintah sangat baik. Baik, supaya wabah ini tidak melanda seluruh Indonesia. Saudara, bayangkan kalau sampai melanda seluruh Indonesia. Tentunya keluarga akan kacau, pekerjaan akan kacau, usaha akan kacau, ekonomi akan kacau. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Rasul Paulus menasihati Timotius yang muda. Pertama-tama di dalam permohonanmu, di dalam ucapan syukur, di dalam doa syafaat, berdoalah untuk pembesar-pembesar, untuk raja-raja, untuk semua orang, supaya kita bisa hidup dengan tentram dan tenang di dalam kita menjalani ibadah kita di dalam kesalehan dan kehormatan. Dan ditegaskan itu yang baik, itu yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita cinta tanah air NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Betapa pentingnya kita mendoakan bangsa negara Republik Indonesia ini. Kita cinta tanah air. Dan tentunya sebagai warga negara yang baik, pemerintah adalah wakil Tuhan. Dan kita harus berhikmat. Pemerintah memberikan nasihat-nasihat kepada rakyatnya supaya tetap ada di rumah. Kalau di luar kita harus memperhatikan bagaimana kita menjaga diri supaya kita jangan ada di kerumunan orang banyak. Kita menjaga jarak, maka sebaiknya kita ada di rumah.
dan kita senantiasa cuci tangan, kita juga menjaga kesehatan kita, menjaga kekebalan dari tubuh kita ini. Sedemikian rupa, pemerintah memberikan nasihat-nasihat kepada rakyatnya dengan tujuan supaya putus rantai wabah virus corona ini. Nah, firman Tuhan mengatakan, berdoalah. Mari berdoalah di dalam permohonan saudara, di dalam ucapan syukur saudara, di dalam doa syafaat saudara untuk bapak-bapak pejabat kita yang ada di pemerintahan. Presiden, Bapak Jokowi, para menteri, juga petinggi-petinggi di pemerintahan, mereka diberikan kebijaksanaan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menangani rakyat Indonesia ini, supaya wabah virus ini tidak melebar kemana-mana. Kita juga berdoa untuk para dokter, perawat, juru rawat juga, mereka yang bagian kebersihan rumah sakit, mereka adalah orang yang ada di garis depan, supaya mereka juga diberikan kesehatan, pelindungan, kekuatan yang dari Tuhan, sehingga bisa menjalankan tugas mulia ini. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, kita sebagai umat yang memiliki Tuhan, kita yakin Tuhan itu memperhatikan juga. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan di sini. Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan umat. Nah, kita perhatikan saudara, ada beberapa kebenaran yang menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan umat yang percaya. Yang pertama, Tuhan memperhatikan waktu yang umat sudah berikan kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan kata kunci di dalam Matius pasal 15 ayat 32, sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Lihat, Yesus memperhatikan umat yang mengikuti Yesus ini sudah 3 hari. Tuhan begitu memperhatikan. Kalau saudara membaca kebenaran firman Tuhan, ada 3 bentuk waktu. Ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu tidak dibatasi ruang tempat. Waktu Tuhan itu bersifat kekal. Ada waktunya manusia. Manusia menetapkan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, supaya manusia bisa menjalani waktu ini secara kronologis berurutan. Dan yang ketiga, ada waktu yang merupakan kesempatan. Nah, di sini saudara, di tengah-tengah rutinitas kita menjalani hidup ini, kesempatan yang ada, sudahkah kita memikirkan nilai-nilai kekal? Di dalam Alkitab ada 2 bentuk pola pikir. Pola pikir terminal dan pola pikir yang terkait, pola pikir yang mengintegrasikan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pola pikir terminal ini saudara, pola pikir di mana seseorang itu dari satu terminal pindah ke terminal yang lain, dari terminal yang lain pindah ke terminal yang berikutnya, tidak punya tujuan di dalam hidupnya. Ibarat seorang kerja terus menggali lubang, terus dia kerja, sampai akhirnya tanah di atasnya itu menimbun dia, mati di dalam pekerjaannya. Pola pikir yang berikutnya, pola pikir yang
terkait dengan mengintegrasikan seluruh aspek hidup kita. Saudara, seorang yang mempunyai visi dalam hidupnya, mempunyai tujuan dalam hidupnya, apakah dia sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, di dalam rutinitas dia menjalani hidup ini, dia jeli melihat kesempatan yang ada. Nah, kesempatan yang ada itu, dia mengisinya dengan nilai-nilai kekal. Di dalam Alkitab banyak nilai-nilai kekal. Kalau kita memperhatikan dalam Wahyu pasal 11 ayat 1, firman Tuhan katakan untuk kita, umat yang percaya. Di dalam hidup kita ini, bangun dan ukurlah. Bangun dalam hal apa? Bait suci. Ini yang dimaksudkan manusia rohani kita ini. Berikutnya, mesbah doa, kehidupan doa kita. Selanjutnya, ibadah. Seseorang bisa bangun kemudian dibiarkan tergeletak begitu saja. Firman Tuhan katakan, bangun dan ukurlah. Bangun dan ukurlah, saudara. Di sini kita bangun manusia rohani kita. Kehidupan doa kita, ibadah kita. Bangun sampai kepada the best, kalau perlu sampai excellent. Saudaraku yang kukasih di dalam Tuhan, hidup manusia fana adanya. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 dan 12. Pemazmur katakan, Tuhan tetapkan usia manusia 70 tahun. Kalau dia kuat bisa 80 tahun. Kalau dia kuat mungkin dia jaga makanannya, kesehatannya, vitamin, olahraga. Tetapi sekuat-kuatnya manusia harus menghadapi kenyataan betapa rapuhnya tubuh ini. Manusia di usia lanjut, jangankan usia lanjut, usia muda sekarang saja, bermacam-macam gangguan bagi tubuh jasmani kita. Gangguan tulang, otot, sendi, gangguan penglihatan, pendengaran, rematik, sakit jantung, sakit paru-paru. Lihat, bermacam-macam penyakit. Dengan demikian, saudara, manusia harus menghadapi kenyataan betapa rapuhnya tubuh ini. Itu sebabnya firman Tuhan katakan melalui pemazmur, Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hitung hari-hari sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, tentunya kita mau memiliki hati yang bijaksana. Nah, seorang yang bijaksana dia tahu betapa waktu yang dia jalani ini sangat singkat. Betapa manusia itu fana adanya. Itulah sebabnya saudara, Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa manusia jasmania kita semakin merosot, tapi bangunlah manusia rohani kita ini. Bangun. Nah, kesempatan yang ada, saudara, jangan kita khawatir akan kehidupan kita ini. Ada sekian banyak janji Tuhan. Janji Tuhan. Apakah janji Tuhan di dalam Alkitab untuk makhluk-makhluk di angkasa? Makhluk Mars, Jupiter, Venus. Apakah hanya untuk malaikat? Saudara, janji Tuhan ini adalah untuk kita semua. Janji Tuhan ini adalah untuk saya dan saudara. Kebenaran janji Tuhan itu kalau kita perhatikan selalu mengandung dua unsur. Bagiannya kita dan bagiannya Tuhan. Selalu demikian. Kalau kita melakukan bagian kita,
apa yang tertulis dalam janji Tuhan itu. Lihat, Tuhan akan melakukan bagiannya. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, dalam waktu yang kita jalani ini, yang sangat terbatas ini, kita lihat ketika Yesus menegur Petrus, ketika berdoa, Petrus tertidur. Waktu itu ada di Taman Getsemani. Saudara, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, bukan Simon, hidup yang lama sebelum bertobat. Setelah bertobat menjadi murid, kemudian menjadi rasul. Petrus, lihat di sini saudara. Yesus berkata, tidakkah engkau sanggup berdoa 1 jam saja, berjaga-jaga 1 jam saja, 1 jam saja. Saudara, kita lihat dalam perjalanan waktu, akhirnya Petrus bertobat dan mengambil komitmen. Itu nampak di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu. Jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita lihat konteks surat Petrus, banyak dijelaskan tentang akhir zaman menjelang kedatangan Yesus Kristus. Saudara, kita tidak tahu kapan Yesus datang. Yesus pasti datang, tapi kita tidak tahu kapan. Tapi yang jelas, yang pasti, kita semua manusia pasti menghadapi kematian secara jasmani ini. Pasti menghadapi kematian. Nah, di sini kesudahan segala sesuatu sudah dekat bagi setiap pribadi. Petrus mengatakan apa? Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Mungkin selama ini saudara sibuk, khawatir, dari pagi sampai malam terus kerja cari uang, khawatir. Nah, di sini Petrus mengatakan apa? Kuasailah dirimu, totoh dirimu. Kalau kita disibukkan dengan kekhawatiran duniawi, maka di sini kita totoh. Kalau kita bisa untuk hal-hal duniawi, untuk pekerjaan, untuk toko, untuk dagangan, bisa sedemikian rupa kita banting tulang-tulang dibanting. Saudara, masakan untuk Tuhan, kita asal-asalan. Kalau ada waktu, kalau sempat. Petrus juga katakan, kuasailah dirimu. Apakah saudara pejabat tinggi, orang berpengaruh, atau orang kaya, konglomerat? Saudara, orang penting. Adakah yang lebih penting di dalam hidup saudara itu yang lebih penting dari kehidupan doa? Seringkali kita disibukkan dengan karena kita merasa diri penting, ada urusan yang penting, sehingga kita tidak ada waktu untuk berdoa. Jadilah tenang, jangan kita khawatir, jangan kita panik. Kita punya Tuhan, kita punya janji Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh, transenden, yang tidak peduli dengan kita. Kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan, sampai ditunjukkan 2 peristiwa. Yesus memperhatikan umat yang percaya. Lihat, hati Tuhan itu hati yang penuh belas kasihan. Nah, di sini saudara, Petrus itu mengingatkan, kuasailah dirimu, totoh dirimu. Jadilah tenang, supaya engkau, apakah dikatakan supaya engkau menjadi orang berhasil, menjadi orang terkenal, menjadi orang kaya, menjadi orang penting, menjadi orang yang berhasil, sukses. Tidak, saudara. Petrus katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa.
Jelas ditunjukkan di sini dalam kebenaran apa yang dikatakan Petrus ini. Yang dulunya ketika doa dia tertidur, ketika mendapat teguran Yesus, masakan 1 jam saja, tidak bisa berjaga-jaga. Petrus mengambil komitmen bahwa kehidupan doa, persekutuan pribadinya dengan Tuhan, itu sangat penting, merupakan hal yang prinsipil yang sangat mendasar, yang sangat-sangat penting dari segala yang penting dalam hidup ini. Dan ini merupakan prinsip yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan. Bukankah kita membutuhkan Tuhan? Coba lihat dengan virus corona ini. Lihat, segala kekuatan manusia, kekuasaan manusia, kesombongan manusia, keangkuhan manusia. Lihat, Amerika Serikat saja kita lihat berita yang ada. Negara yang sering dikatakan polisi dunia. Seringkali beberapa dari kita kalau sakit, kita pergi ke Amerika Serikat karena teknologi medis yang sangat canggih. Tapi lihat, berapa ribuan yang kena korban wabah virus corona. Dan lihat, dari ribuan sekian korban, 1.000 lebih yang tewas. 1.000 lebih yang tewas karena virus corona ini, saudara. Nah, disinilah, lihat ini. Siapakah kita manusia? Kita yang diciptakan dari debu. Apa yang menjadi kesombongan keangkuhan kita ini? Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, Petrus sudah menyatakan, kuasailah dirimu. Saya tidak tahu bagaimana hidup saudara. Siapa saudara? Firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu, toto hidupmu. Mungkin ada yang lebih penting dari kehidupan persekutuan dan Tuhan. Mari toto, supaya sekarang jadikan kehidupan pribadi saudara dengan Tuhan itu menjadi segala-galanya. Jangan khawatir akan hidup saudara. Kalau saudara utamakan Tuhan, saudara akan melihat pembelaan Tuhan. Kalau kita membaca saudara dalam Mazmur pasal 91, di situ jelas ditunjukkan, sekalipun sampar itu menimpa satu daerah, ribuan orang rebah, bahkan 10.000 rebah mati. Tetapi lihat, itu tidak akan mengena saudara. Tidak akan sampai kena kepada saudara. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ini kuncinya. Sesungguhnya hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Bukan hanya doa-doa yang karena kewajiban asal-asalan, hanya tujuan hati nurani. Tapi sesungguhnya, ini firman Tuhan tegaskan, hati yang melekat kepada Tuhan. Lihat, Tuhan akan bentengi, Tuhan akan luputkan, Tuhan tetap berserta ketika kita dalam kesesakan. Kita masih hidup di dunia, tidak luput dari kesulitan, kesukaran, tetapi Tuhan beserta. Tuhan akan mengangkat kita, dan akan Tuhan kenyangkan dengan panjang umur. Coba, panjang umur, bahkan kenyang, puas dengan panjang umur. Dan Tuhan akan tunjukkan keselamatan kepada kita. Nah ini saudara. Dan caranya sudah ditunjukkan, hati yang melekat kepada Tuhan. Dan itu dimulai dari Mazmur 90. Mazmur 90. Mazmur 90 ini Daud mengutip doa Musa. Daud, seorang raja, dia punya kekuasaan, dia punya prajurit yang terlatih yang selalu menang dalam peperangan, dia punya fasilitas. Tetapi lihat, Daud mengatakan tempat pelindungannya adalah Tuhan sampai ke anak cucu. Sebagai raja dia mengakui bahwa Tuhan itu sang pencipta dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Mengutip doa Musa, Musa seorang nabi, dia punya masa,
dia punya pengaruh sebagai nabi. Saudara lihat, kedua tokoh ini, Daud dan Musa, mengatakan tempat pelindungannya adalah Tuhan. Nah, kesadaran itu ditunjukkan kalau saya perhatikan ayat 14. Setiap pagi, kenyang dengan kasih setia Tuhan. Nah ini, lihat, setiap pagi kenyang dengan kasih setia Tuhan. Bukan kenyang dengan tidur, ya, bukan kenyang dengan sarapan, tetapi pertama-tama dia kenyang dengan kasih setia Tuhan. Setiap pagi, saudara. Ada sekian banyak perintah Tuhan. Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 15, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Sekian banyak perintah Tuhan. Saudara, kita tidak perlu ribet, mumet, jelimet. Saudara, satu wujud kita cinta Tuhan. Pertama-tama adalah setiap pagi kita memberikan waktu kepada Tuhan. Setiap pagi. Itu sebagai wujud kita cinta kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar omongan, basa-basi, tetapi setiap pagi. Sebagaimana Mazmur 90 ayat 14. Setiap pagi kenyang dengan kasih setia Tuhan. Dan lihat, ayat berikutnya, Tuhan akan tunjukkan semaraknya kepada anak cucu saudara. Dan kemurahan Tuhan akan menaungi kita. Ayat 16, Mazmur 90 ayat 16. Kemurahan Tuhan akan menaungi kita. Siapa yang tidak butuh kemurahan Tuhan? Kita menjalani hidup ini semata-mata kemurahan Tuhan. Kita manusia terbatas, kita sangat butuh Tuhan. Kita sangat butuh kemurahan Tuhan. Lihat saudara, selanjutnya dikatakan Tuhan meneguhkan pekerjaanmu. Sampai 2 kali, Tuhan meneguhkan pekerjaanmu. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir saudara. Kalau kita kenyang dengan Tuhan setiap pagi, mengutamakan Tuhan. Setiap pagi kita membangun mezbah kehidupan doa. Persekutuan kita dan Tuhan. Kita memberikan yang the best, yang excellent. Dengan sungguh-sungguh. Kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal 5, ayat 16 sampai dengan 18. Lihat, Yakobus katakan Elia manusia biasa. Elia manusia biasa. Dia bukan Superman. Dia bukan Batman. Tetapi lihat saudara. Elia berdoa dan sungguh-sungguh. Dan lihat, mukjizat terjadi. Hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan ketika berdoa sungguh-sungguh, hujan turun. Dan dikatakan bumi pun berbuah. Saya yakin kalau kehidupan saudara pribadi mau berbuah, keluarga saudara mau berbuah, usaha saudara mau berbuah, kuncinya sederhana. Yesus tidak menunjukkan birokrasi yang rumit. Yakobus tidak menunjukkan birokrasi yang rumit. Tuhan itu tidak jelimet, tidak mumet, tidak birokrat. Kalau engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, lihat dengan sungguh-sungguh, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita bangun mezbah doa yang excellent. Saudara lihat, saudara akan berbuah. Seperti Rasul Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Mati keuntungan karena sudah siap. Kalau hidup berbuah bagi Tuhan. Saudara, dalam situasi kondisi sekarang ini, kita adalah umat di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Mari kita bersatu hati. Kita berdoa untuk semua umat yang ada di Indonesia ini. Kita berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini, saudara. Di dalam situasi wabah virus corona ini. Supaya terputus rantai wabah virus corona ini. Kita cinta tanah air. Pemerintah adalah wakil Tuhan. Maka kita harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita menjadi kepanjangan tangan juga dari pemerintah yang kita cintai ini. Supaya kita juga, saudara, mematuhi apa yang menjadi saran-saran pemerintah untuk kita lakukan
dan kita bisa meneruskan kepada orang-orang di sekitar kita. Inilah saudara sebagai warga negara yang baik, supaya wabah ini tidak mewabah, melainkan terputus rantai wabah ini. Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, sudahkah kita berdoa dan sungguh-sungguh bagi bangsa negara Indonesia ini? Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh bagi bangsa negara Indonesia ini. Dengan sepenuh hati, sesuai Yakobus, Elia manusia biasa. Dia berdoa sungguh-sungguh dan mujizat terjadi. Saya yakin kalau seluruh umat percaya di Indonesia bersatu hati berdoa, maka wabah virus corona ini akan terputus, saudara. Kita tidak mau negara ini menjadi kacau. Kita cinta tanah air. Sesuai 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Dengan kita berdoa untuk pembesar-pembesar, supaya kita bisa hidup tenang, tentram, bisa beribadah dalam kesalehan dan kehormatan. Itu yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah mari saudara, sudahkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh atau hanya asal-asalan? Berikutnya kita perhatikan saudara, Tuhan memperhatikan kekuatan kita. Tuhan tahu bahwa kita ini terbatas. Kita manusia ini terbatas. Umur kita pun terbatas. Mazmur katakan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, selebihnya ya kita menghadapi kerapuan jasmani. Dan akhirnya kita harus mati secara jasmani. Jasad kita masuk di dalam peti dan dimakamkan di sebidang tanah 1 kali 2 meter. Rumah tidak dibawa, mobil tidak dibawa, ya, usaha kita tidak dibawa, mungkin tabungan kita, deposito kita tidak dibawa. Yang kita bawa adalah apa? Nilai-nilai kekal. Saudara, Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu. Nah, kalau saya perhatikan ya, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Firman Tuhan katakan, Tuhan tunjukkan rahasianya kepada orang yang kecil. Dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Orang kecil di sini bukan kemudian yang dimaksudkan ya hanya untuk orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya apa-apa. Bukan. Yang dimasukkan orang kecil itu adalah seseorang yang memiliki kesadaran penuh. Kesadaran penuh bahwa dia kecil di hadapan Tuhan. Saudara sebagai bangsawan, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai hanya mungkin ya pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Tetapi kalau saudara mempunyai kesadaran penuh bahwa saya kecil di hadapan Tuhan yang maha kuasa itu, Tuhan yang maha besar itu, disinilah saudara, itu yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan nyatakan rahasianya. Lihat juga saudara, Yesus mengatakan segala sesuatu itu ada pada tangannya. Tuhan sudah memiliki segala sesuatu yang Bapa punya. Di sini Yesus katakan apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu berbeban berat. Mungkin saudara capek dengan masalah saudara. Masalah saudara, mungkin ekonomi saudara, kesulitan kesukarannya saudara hadapi. Mungkin saudara menghadapi jalan buntu, mungkin pintu sudah tertutup. Mungkin pikiran saudara sudah buntu. Mungkin saudara sudah berpikir demikian rupa. Ya, berpikir demikian rupa, saudara berpikir secara nalar, secara hitungan matematika, secara logika, sudah buntu. Saudara, mungkin saudara sedang dalam keadaan depresi. Yesus katakan apa? Marilah yang letih lesu berbeban berat, yang capek secara batinnya. Yesus katakan marilah. Yesus mengatakan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 50, hati manusia itu hati yang suka memberontak karena dosa. Nah di sini dengan kita belajar di bawah kaki Tuhan, hati yang keras ini menjadi hati yang lembut, hati yang penuh dengan kerendahan hati, ada penundukan diri. Nah di sini saudara, maka dengan demikian kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita ini.
dengan duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara akan lihat pembelaan Tuhan atas hidup saudara. Dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekarang banyak orang stres, depresi, khawatir. Dalam kondisi yang demikian banyak yang panik. Mereka yang khawatir akan masa depan, bagaimana keluarganya, usahanya, dagangannya. Bagaimana yang sudah tidak kerja, karena perusahaan juga sedang dalam keadaan krisis juga dalam situasi kondisi sekarang ini. Saudara, siapakah yang menjadi tempat perteduhan kita? Tempat di mana kita mendapat ketenangan. Yesus Kristus. Yesus mengatakan, marilah, marilah, gratis. Dan dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara akan mendapat ketenangan. Ayam tentrem. Tuhan akan buka keran-keran baru bagi saudara. Saudara lihat juga Yesus mengajarkan apa? Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Perhatikan, seluruh kebutuhan hidup kita ada di dalam doa Bapa kami. Ini seringkali tidak diperhatikan umat yang percaya. Sebenarnya kebutuhan hidup kita ada di dalam doa Bapa kami. Yesus mengajarkan doa Bapa kami untuk umat yang percaya. Saudara, perhatikan, Bapa kami yang di surga. Satu penunjukan kerendahan hati, penundukan diri bahwa kita butuh Tuhan. Siapa yang tidak butuh Tuhan, saudara? Kita manusia terbatas, apalagi dalam virus corona ini, saudara. Apakah kita bisa dengan kekuatan kita sendiri? Kita manusia terbatas. Para dokter pun perlu kita doakan, kasihan. Mereka berjuang di garis depan. Perawat, juru rawat juga, mereka yang bagian kebersihan rumah sakit. Saudara lihat, mereka berjuang di depan. Mereka juga menyadari bahwa mereka terbatas juga. Kita perlu juga mendoakan mereka. Saudara di sini, kita manusia terbatas, kita butuh Tuhan. Lihat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Supaya kehendak Tuhan terjadi. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pencuri datang membunuh, membinasakan, menghancurkan. Si pencuri itu siapa? Iblis. Dengan pengikutnya, setan-setan itu. Mau merusak, menghancurkan. Tetapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup berkelimpahan. Saudara lihat di sini. Kehendak Tuhan supaya kita di dalam hidup yang berkelimpahan. Lihat kalimat berikutnya. Kalimat selanjutnya. Berikanlah kami pada hari ini, present tense saudara, present tense. Berarti setiap hari kita berdoa pagi, malam. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Makanan selalu terkait dengan rezeki. Setiap orang punya rezeki sendiri-sendiri. Kita tidak perlu lihat rezekinya orang lain. Tuhan sudah sediakan. Sudahkah kita berdoa Bapa kami yang di surga? Lihat, Tuhan buka rezeki bagi kita, buka keran-keran bagi kita. Ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara perhatikan, setiap pagi kita berdoa demikian, maka kita sepanjang hari kita menjalani hari dengan hati yang bersih, suci. Khotbah Yesus di bukit mengatakan, berbahagialah mereka yang suci hatinya. Mereka akan melihat Tuhan, bukan mata jasmani kita melihat Tuhan. Tuhan itu suci, mata kita berdosa. Yang dimaksudkan kita akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kita akan melihat tangan Tuhan itu turun atas kehidupan kita, keluarga kita. Dan lihatlah saudara, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dalam situasi yang demikian, tentunya kita tidak mau terkena virus itu. Kita juga sayang keluarga. Kita tidak mau terkena juga keluarga kita ini. Bukankah ini suatu permohonan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Dan lihat satu pengakuan iman. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Seringkali kita menjadi sombong karena kita punya sesuatu yang wah.
Siapa saya? Kesombongan. Ini perusahaan saya, kalau tidak ada saya, pasti perusahaan ini hancur. Bangun kerajaannya sendiri. Bangun menara gading untuk kesombongannya. Engkaulah yang punya kerajaan, engkaulah yang punya kekuasaan. Seringkali saudara, kalau kita punya kekuasaan, kita mulai sewenang-wenang. Engkaulah yang punya kemuliaan. Lihat beberapa orang mencuri kemuliaan Tuhan. Siapa sih kita ini? Apa yang kita sombongkan? Saya kumpulkan harta saya di gudang. Tuhan katakan, malam ini juga aku cabut nyawamu. Nah saudara, betapa terbatasnya manusia, betapa fananya manusia. Di sini saudara, kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, lihat, Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami ini, supaya umatnya berdoa Bapa kami. Di dalam Injil Lukas pasal 11, di mana ada bapak itu kalau anaknya minta ikan diberikan oleh jengking. Coba lihat, ada bapak dunia ini kalau minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih kala jengking. Saudara lihat, tidak ada bapak yang demikian di dunia. Apalagi bapak di surga. Kalau kita minta Roh Kudus, maka Bapa akan memberikan di dalam Tuhan Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus. Kita perlu dipimpin Roh Kudus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Ayat 16. Roh Kudus diutus sebagai penolong. Siapa yang tidak butuh penolong? Kita bukan saja menghadapi alam nyata ini, kesulitan, kesukaran dalam hidup sehari-hari, dalam dinamika hidup kita. Di baliknya ada alam roh. Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 6, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi iblis yang terorganisir. Lihat, ada pemerintahan-pemerintahan iblis, penghulu-penghulunya, ada penguasa-penguasanya, ada roh-roh jahat di udara. Iblis sudah pernah menjatuhkan Simpson yang punya kekuatan jasmani. Pernah juga menjatuhkan Daud yang punya kekuatan kerajaan. Juga menjatuhkan Salomo yang punya kekuatan pengetahuan hikmat itu. Saudara, ini sebagai contoh. Itu sebabnya Rasul Paulus menegaskan supaya kita membangun manusia rohani kita ini. Karena sumber kekuatan adalah Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan kita membangun manusia kedagingan kita, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bangun manusia roh kita ini, supaya kita menjadi umat percaya yang berapi-api bagi Tuhan, yang punya komitmen bagi Tuhan. Selanjutnya saudara, kita perhatikan bahwa kita sebagai manusia, Tuhan perhatikan bahwa kekuatan kita terbatas. Kita lihat orang banyak yang mengikuti Yesus. Yesus tidak mau mereka lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Nah coba, perhatian Yesus sedemikian rupa. Kita tadi sudah melihat Yesus peduli dengan kebutuhan kita. Sudah 3 hari mereka tidak punya makanan. Mereka jangan sampai lapar. Sekarang ini kita perhatikan, Yesus memperhatikan bahwa kita ini memiliki kekuatan yang terbatas. Sudah 3 hari mereka tidak mendapat makanan. Jangan sampai mereka pulang nanti mereka pingsan. Lihat perhatian Tuhan begitu rupa. Saudara, Tuhan tahu bahwa kita ini manusia yang terbatas. Tuhan tahu. Nah, di saat kita menyadari bahwa kita terbatas, disinilah kita butuh Tuhan. Kita lihat Rasul Paulus di dalam 2 Korintus. Paulus ini adalah seorang cendekiawan. Dia ahli Taurat, dia ahli filsafat, dia ahli teologi, dia ahli apologetika, dia ahli misi. Tetapi lihat saudara, kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 12. Di situ kita bisa melihat justru di dalam kelemahan, disitulah dia melihat kuasa Tuhan. 2 Korintus pasal 12 ayat
9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini kata Tuhan kepada Rasul Paulus. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Di sini saudara, kelemahan ini bukan kelemahan dosa, bukan kelemahan kedagingan, bukan kelemahan dari keangkuhan hidup, bukan kelemahan dari keinginan mata, tapi kelemahan yang di sini ketika harus menghadapi kesukaran, siksaan, penganiayaan. Ini yang dimaksud kelemahan. Ini jadi bukan kelemahan yang berupa dosa, bukan. Nah, justru dalam situasi yang demikian, maka disitulah Rasul Paulus bisa belajar tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ketika dia tersungkur di bawah kaki Tuhan, disitulah dia melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, seringkali kita menjadi sombong, tidak pernah tersungkur di bawah kaki Tuhan. Justru pada saat kesulitan, kesukaran, kesesakan, aniaya, disitulah Tuhan izinkan supaya kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Maka disitulah kita melihat Yesus nyata. Yesus bukan teori, bukan pengetahuan di otak, tapi Yesus nyata. Dengan demikian kita punya kesaksian hidup. Kekristenan kita bukan teori, kesaksian kita adalah kita mengalami cinta kasih Tuhan. Saudaraku yang kukasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus saja seorang cendekiawan, seorang yang berpengalaman, butuh Tuhan. Masa akan kita tidak butuh Tuhan? Kekuatan kita terbatas. Demikian juga kita perhatikan dalam Amsal pasal 3. Amsal pasal 3. Amsal pasal 3. Kita membaca Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berpikir kita terbatas. Kita perlu bersandar kepada Tuhan segenap hati. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Akui. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, melainkan takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Luar biasa, dahsyat saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, kita mengakui Tuhanlah yang karena kasih setianya, kemurahannya yang membuat saya hidup dalam kasih karunia di dalam seluruh aspek hidup saya. Di sini Tuhan akan meluruskan jalan saudara, dan lihat Tuhan menyembuhkan tubuhmu dalam situasi wabah virus corona ini. Bukankah kita perlu perlindungan Tuhan atas tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulangmu? Lihat tubuhmu, Tuhan sembuhkan, Tuhan segarkan tulang-tulang saudara. Lihat luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Selanjutnya saudara, di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40. Kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 27. Ayat 27 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Apa betul saudara? Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan. Tuhan jauh transenden di situ. Di ujung, di pojok yang tidak peduli, yang cuek. Saudara, tidak betul. Lihat, Tuhan berfirman, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya.
Lihat, begitu dalamnya pemikiran, pengertian Tuhan. Dia memberi kekuatan, lihat, memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin saudara sudah stres, depresi, tidak ada semangat. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersendung. Kita lihat orang muda, remaja-remaja, teruna-teruna itu biasanya mereka adalah orang muda yang penuh energik, tetapi mungkin saudara sekarang sedang dalam depresi, tidak ada gairah, tidak ada semangat. Lihat, firman Tuhan katakan apa? Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Baru saudara. Lihat, baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Raja wali kalau ada badai, semakin dia tinggi, saudara. Lihat, sekalipun ada badai dalam hidup saudara, kita dalam wabah virus corona ini, saudara orang yang menanti-nantikan Tuhan, lihat, menantikan Tuhan, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia dengan tekun, sabar, menantikan Tuhan, tidak ngomel, tidak berdosa dengan mulutnya, tidak berdosa dengan pikirannya, tidak berdosa dalam hatinya, tidak berdosa dalam perbuatannya. Dia terus tetap sabar menantikan Tuhan. Lihat tepat pada waktunya, kita akan melihat tangan Tuhan dinyatakan. Tepat waktu Tuhan, dan waktu Tuhan itu indah, kita akan hancur hati. Betapa Tuhan itu baik. Jangan kita berdosa dalam perkataan, pikiran, perasaan hati kita, dan perbuatan. Nanti karena Tuhan, saudara akan mendapat kekuatan baru. Seperti burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Saudara, mereka yang berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Lihat kekuatannya dari Tuhan. Yang terakhir saudara, Tuhan perhatikan ketaatan dan kerelaan hati kita. Saudara, dalam peristiwa Yesus memberi makan sekian banyak orang, ada dua peristiwa. Yesus memberi makan 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Di situ ada seorang mempunyai 7 roti dan beberapa ekor ikan. Ya kita lihat ikan yang kecil, dan itu dipersembahkan kepada Yesus. Dan Yesus mengucap syukur. Mujizat terjadi. Dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada seorang anak kecil mempunyai 5 roti 2 ekor ikan. Lihat saudara. Dipersembahkan kepada Yesus. Yesus mengucap syukur dan mujizat terjadi. Bisa memberi makan sekian banyak orang. Saudara, seorang yang mempunyai 7 roti dan berapa ikan. Demikian anak kecil yang mempunyai 5 roti 2 ekor ikan. Untuk memberi makan ribuan orang. Tidak mungkin bisnis, hitungan bisnis yang apakah yang bisa memecahkan masalah ini. Secara nalar, secara matematika, secara hitungan bisnis. Tidak mungkin dan tidak mungkin dan tidak mungkin. Pakar ekonomi pun tidak bisa memecahkan masalah ini. Nah di sini saudara, mungkin gaji saudara sekian. Kalau dihitung-hitung untuk bayar kontrak rumah, untuk bayar PDAM, PLN, dan lain sebagainya, anak sekolah, mungkin tidak cukup, tetapi saudara, kalau saudara lihat di sini, ya ketaatan saudara dan juga kerelaan hati saudara berkorban untuk Tuhan. Kita perhatikan saudara, disinilah dengan keikhlasan saudara, kerelaan saudara, ketaatan saudara. Saudara mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara mau berkorban untuk Tuhan. Disitulah saudara akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Saudara akan melihat keran-keran dibukakan bagi saudara. Di sini saudara kalau saudara mengucap syukur, orang yang mengucap syukur itu satu petunjuk bahwa dia meyakini Tuhan hidup. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Saudara, kebenaran ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sangat memperhatikan kita. Hati Tuhan penuh belas kasihan. Jangan sampai saudara kita mempunyai pemahaman yang melenceng. Jangan kita gagal paham. Kita punya Yesus Kristus yang peduli kepada kita.
Nah sekarang mari, saudara, kita butuh Tuhan. Bangun manusia rohani kita, hidupan doa kita, ibadah kita. Bangun yang the best, yang excellent. Petrus katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Jadi kehidupan doa persekutuan kita dan Tuhan itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Itu prinsipil dan sangat mendasar. Jangan khawatir hidup saudara. Kuasai toto hidup saudara. Jadilah tenang, kita punya Tuhan. Nah mari kita sebagai umat, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah, supaya kita juga meneruskan apa yang menjadi himbauan pemerintah. Kita berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini, supaya terputus rantai wabah virus corona ini. Saudara, Elia manusia biasa, tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh, mujizat terjadi, dan bumi pun berbuah. Dengan kita berdoa sungguh-sungguh, semua umat berdoa, saya yakin saudara, bumi Indonesia diberkati Tuhan, berbuah. Virus itu dihalaukan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin Tuhan, Tuhan memperhatikan. Tuhan bukan Tuhan yang jauh di sana, di ujung, tapi Tuhan dekat. Tuhan sudah mengajarkan Bapa kami yang di surga. Bapa yang lebih dekat dari Bapa dunia ini. Tuhan dekat. Kami mau Tuhan mengambil komitmen berdoa bagi bangsa negara Indonesia ini. Pemerintah adalah wakil Tuhan. Dan firman Tuhan sudah mengajarkan supaya kami berdoa dan berjaga-jaga. Berhikmat. Tujuan pemerintah baik supaya wabah ini tidak melebar ke seluruh Indonesia ini. Kami berdoa dan sungguh-sungguh kami komitmen Tuhan untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Dengan doa sungguh-sungguh, maka musibah ini dihalaukan, mujizat terjadi, dan Indonesia berbuah, Tuhan dipermuliakan. Mari Tuhan, di dalam keberagaman suku bangsa Indonesia budaya ini, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika, tetap bersatu, bersehati, bersejiwa, untuk bergotong royong membangun Indonesia ini. Bersama-sama di dalam kehidupan yang diberkati Tuhan. Indonesia diberkati semua. Semua diberkati. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Segala puji syukur bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.